Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pegadaian, di mana gadai di sini masih mencakup dalam ruang lingkup fikih muamalah. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu gadai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gadai adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungannya. Namun, apabila telah sampai pada waktunya barang tersebut tidak ditebus, maka itu menjadi hak yang memberi pinjaman. Itu sekian sedikit mengenai pembahasan saya tentang gadai. Untuk lebih lengkapnya lagi, mari saksikan penjelasan berikut ini. Rukun yang harus dipenuhi dalam gadai: yang pertama, transaksi itu berdasarkan utang yang wajib dibayar. Kedua, barang gadai diperbolehkan dalam jual beli. Artinya, barang yang diharamkan dalam jual beli itu tidak boleh digunakan sebagai transaksi gadai. Misalnya barang wakaf atau barang yang bukan miliknya. Yang ketiga, rohin, semestinya orang yang boleh mempergunakan jaminannya, baik karena miliknya atau diizinkan mempergunakan secara syariat. Yang keempat, barang yang digunakan dalam transaksi harus diketahui kadar dan juga jenisnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis gadai. Gadai terbagi menjadi dua, yaitu jenis gadai syariah atau disebut dengan ar-rahnun asy-syariah dan juga gadai konvensional, di mana gadai konvensional ini adalah gadai yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Hukum dari gadai syariah adalah mubah atau boleh jika memenuhi syarat dan ketentuan, sedangkan gadai konvensional hukumnya haram jika mengandung unsur riba atau gharar. Selanjutnya yaitu dasar hukum gadai dalam Islam. Itu yang pertama menurut Ghafur Al-Ansari dalam buku Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, dalam ayat 282 Allah berfirman, "Hai orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." Sementara dalam surah Al-Baqarah ayat 283 terdapat kalimat yang menjelaskan agar kamu dalam perjalanan sedang kau tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya. Selanjutnya yaitu solusi dan rekomendasi dari fikih. Berikut beberapa solusi dan rekomendasi fikih yang dapat diterapkan dalam pegadaian. Yang pertama itu prinsip dasar, di mana prinsip dasar ini lebih menekankan untuk menghindari riba, menghindari gharar atau ketidakjelasan, menghindari maisir atau perjudian, dan juga mengutamakan keadilan dan kesetaraan. Yang kedua itu rekomendasi akuntansi, di mana rekomendasi akuntansi ini yang lebih kepada pencatatan transaksi yang akurat, penggunaan sistem akuntansi yang akurat, pemberian laporan keuangan secara teratur, dan penghindaran manipulasi keuangan. Solusi fikih terhadap pegadaian ini yang pertama itu mudharabah, di mana pemilik barang dan pegadaian berbagi keuntungan. Yang kedua wakalah, pemilik barang menunjuk pegadaian sebagai perwakilan. Yang ketiga itu qard, di mana pegadaian memberikan pinjaman tanpa bunga. Yang keempat ijarah, di mana pegadaian menggunakan barang. Selanjutnya yaitu rekomendasi operasional, di mana rekomendasi operasional ini lebih kepada transparansi dalam kontrak dan syarat. Setelah itu penentuan harga yang adil, pengembalian barang jika tidak dibayar, dan juga penghindaran praktik penipuan dan manipulasi. Nah, itulah pembahasan dari materi saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat salah dalam pembahasan saya kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.